Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas soal halaman 299 dari buku paket Martin Kanginan. Saya mulai dari nomor 22, di mana soalnya terlihat ada sistem tegangan tali dan massa ya. Jadi ada 3 massa digantungkan pada 3 jenis tali. Nah, di sini disuruh mencari besarnya tegangan tali T1, T2, dan T3. Oke, nah ini sudah saya lengkapi. Jadi arah yang ke bawah dari M3 disebut W total ya. W total di sini gabungan ini berat dari massa ketiga, massa kedua, dan massa pertama dijumlahkan di total ya. Oke. Nah, karena di sini ada 3 tali, nah ini di soal yang paling bawah itu tali ketiga, yang di tengah T2, yang paling atas adalah tali pertama. Nah, sebelumnya harus kalian tahu, diingat kembali bahwa tegangan tali itu adalah saat keadaan tali diberikan gaya. Kalau di sini adalah gaya berat ya, jadi saat dia menegang maka arahnya selalu seperti ini ya, saling bertemu ya, berpasangan ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu yang ada hubungannya langsung dengan W total, itu adalah T1 ya, T1. Nah, T1 arahnya ini ke atas, ini W total arahnya ke bawah. Nah, maka kita ikuti dari prinsipnya bahwa ke atas itu bernilai positif untuk T, dan W-nya di sini bernilai minus karena arahnya berlawanan dengan T. Oke, kita masukkan T minus W total. Ya, M1 plus M2 plus M3 dikalikan A ya. T1 nya M1 M2 plus M3 G plus A ya. Untuk T2 juga sama di sini. Nah, ini kalau kita lihat T2 di sini ya, T2 di sini ini tinggal mempengaruhinya adalah M2 dan M3. M1 sudah tidak mempengaruhi besarnya T2, maka hanya M2 dan M3 bebannya ya, ketemu T2 nya seperti ini. Nah, untuk T3 ini tali yang paling bawah, maka dia yang mempengaruhi hanya gaya berat massa ketiga itu sendiri, maka ini T3 arah ke atas minus ya, ini W3 ya, W3, maka ini M3G sama dengan M3A, T3 nya ketemu sekian. Itu pembahasan dari nomor 22. Berikutnya saya lanjutkan nomor 24. Ini ada sebuah peti yang masanya 50 kg, keadaannya diam, diletakkan di lantai kasar dengan koefisien gesekan ini mu 0,1 dan 0,5. Ini yang 0,5 adalah mu s nya ya. Ini soalnya kita lengkapi, ini mu s nya dalam keadaan statis atau diam, dan 0,1 adalah mu k ya. Ingat ya, jika memang tidak ada keterangan dalam soal, yang lebih besar itu adalah mu s dalam keadaan statisnya. Oke, nah terlihat pada sistem seperti di gambar soalnya. Nah, kita uraikan dulu. Ini sebenarnya nanti harus diuraikan satu persatu gambarnya. Ada soal A, B, dan C. Nah, ini masing-masing harus ada satu gambar sebenarnya. Nah, ini saya beri contoh untuk yang A ya, gambarnya A. Jadi ada gaya dorong ya. Nah, gaya dorong ini arahnya dengan kemiringan theta. Nah, maka kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, kemudian massa benda di sini terletak di atas permukaan ya, maka dia punya gaya normal, arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan.
kemudian karena punya massa dia punya gaya berat namanya W, dan di sini ada gaya gesek ya, kita anggap di sini ada gaya gesek pada saat baloknya diam ya, maka ini Fs-nya. Nah, oke. Kita lengkapi dulu Px dan Py-nya. Nah, Px-nya kita coba mencari jika di sini adalah P. Nah, Px adalah sisi samping ya, Px sisi samping. Nah, ingat, kalau yang dicari sisi samping, kita langsung saja bisa menggunakan rumus miring dikalikan cos-nya. Cos-nya ini adalah cos theta. Maka ini langsung bisa kita masukkan P cos theta ya, dimana P-nya di soal A adalah 200, cos theta-nya 0,8 ya, 0,8. Kita coret. Oke, temulah 160 Newton. Nah, untuk PY-nya, nah ini sekarang tetanya di sini posisinya karena ini merupakan salah satu sifat sudut ya, berseberangan. Maka di sisi depan, PY-nya sisi depan otomatis, nah nilainya apa? P dikalikan sin theta, karena yang dicari adalah sisi depan. Depan pasti ada hubungannya, kaitannya depan dan miring. Nah, P-nya 200, sin theta di sini 0,6. Nah, setelah dicari, temulah 120 Newton. Nah, kita pertama mencari Fs-nya dulu ya. Fs adalah mu S dikalikan N. Nah, N-nya itu apa? N-nya karena di sini N minus W ya, sama dengan 0 ya, karena kita anggap posisinya masih diam menggunakan hukum 1 Newton ya, dari sigma F sama dengan 0 ya, sigma F sama dengan 0, ini N sama dengan W. Oke, jadi N sama dengan W 50 dikali 10 ya, ini langsung 100 ya. Jadi mu S, ini mu S nya ya 0,5 dikalikan N ya, dikalikan N. Nah, ingat N nya di sini 50 kali 10 200 dikali sin theta. Kenapa muncul 200 sin theta? Karena selain N ya, selain N tadi yang ke arah sumbu Y ada apa? PY ya, maka ini masih kurang. Ini harusnya min PY ya, ini minus. Nah, ini plus, ini plusnya maaf, ini plus. Nah, maka N ini ditambah dengan PY ya, 500 ditambah berapa PY-nya? Setelah kita cari PY-nya 120. Nah, dengan cara yang sama yang ketemulah 310. FK-nya ya, untuk FK-nya ini 0,1. Nah, ini 50 kali 10 itu W-nya. Nah, ini 200 sin theta ketemunya 62. Px sama dengan 200 cos theta sama dengan 160. Peti dianggap masih diam. Kenapa? Kenapa masih diam? Karena gaya pada arah x-nya itu hanya 160 ya, 160. Sedangkan gaya gesek statisnya adalah 310, maka belum bisa menggerakkan atau mendorong ya. Gaya geseknya terlalu besar, 310 tidak sebanding dengan gaya dorong pada sumbu X. Ingat, karena ini dorongannya pada arah sumbu X ya, sudah kita uraikan ke arah sumbu X, maka peti akan tetap diam.
Begitu juga untuk yang B dan C ya, silahkan nanti dibuktikan sendiri, dibuat uraian seperti ini, dibuat gambar. Nah, ini disimpulkan yang B juga masih diam karena PX nya masih 240, sedangkan gaya gesek statis itu pada saat mempertahankan benda itu diam 310 ya. Sama halnya untuk yang C juga masih sama, jadi petinya masih tetap diam ya. Oke, itu pembahasan nomor 22 dan 24.